Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat iman yang insyaallah membuat hidup kita semakin nyaman. Kemudian nikmat Islam yang menjadikan hidup kita tentram, serta tentunya nikmat sehat yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut mampu kita maksimalkan dalam taat. Dan tentunya nikmat berjamaah, di mana segala sesuatu kebaikan jika kita kerjakan dengan berjamaah, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, baik itu yang telah, sedang ataupun akan kita laksanakan, senantiasa menjadi rangkaian ibadah atau aktivitas yang mendatangkan keridhaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh alam, Nabi yang dengan diutusnya menghindarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang kelam. Dan tentu Nabi yang diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan syafaat bagi umatnya yang senantiasa istiqamahkan sunnahnya dan juga selalu berselawat baik siang ataupun malam. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi kewajiban khatib ketika menyampaikan khutbah untuk selalu mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semaksimal mungkin untuk menjauhi setiap larangan-larangan Allah dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tapi, tanpa nanti, dan tanpa banyak alasan, serta jangan banyak pertanyaan. Mudah-mudahan dengan selalu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kebahagiaan dan juga keselamatan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tentu sudah menjadi impian ataupun cita-cita serta harapan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah atau menjadi hamba yang kemudian mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambarkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa kelak hamba-hambanya atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
akan diberikan rahmat dan juga kasih sayangnya dengan ciri-ciri yang disebutkan sampai dengan ayat yang ke-69 nanti. Di ayat yang pertama ini atau yang ke-63 ini tentunya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa sih hamba yang kelak memperoleh kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dengan rendah hati. Dia tidak merasa sombong atas apa yang kemudian dia miliki. Karena banyak di antara kita atau fenomena sosial ketika dia belum jadi apa-apa, dia menjadi orang yang biasa-biasa saja, dia mampu untuk merendahkan dirinya atau rendah hati. Akan tetapi ketika dia sudah memiliki jabatan, memiliki kekayaan atau status sosialnya naik, dia menjadi orang yang kemudian tinggi hati. Padahal masing-masing kita harusnya menyadari setiap kita pasti punya jatah untuk jatuh. Setiap kita pasti punya jatah untuk jatuh. Dan kita harus menyadari peran kita di dunia ini hanya sebagai hamba. Jangan sampai seolah-olah kita bertingkah kemudian seolah-olah kita yang punya dunia dan seisinya. Ayat ini ingin mengatakan kepada kita, apapun profesi kita, setinggi apapun jabatan kita, jangan sampai kemudian kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Fir'aun dan juga Qarun yang selalu mengatakan keakuannya dan juga keangkuhannya, yang menyebabkan kemudian Qarun dan juga Fir'aun seperti yang telah dikisahkan dalam Al-Quran melenyapkan dan juga membinasakan dirinya karena keangkuhan dan juga keakuan. Dia merasa, Fir'aun dan juga Qarun itu selalu merasa bahwa apa yang didapatkan itu dari hasil jerih payahnya, dari kehebatannya, dari keuletannya, dari kepandaiannya, dan dari seolah-olah dia yang hebat, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan pernah bisa jadi apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Jadi ayat ini ingin mengatakan kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita semua bahwa jika kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak memperoleh kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka alladzina yamshu 'alal ardi hauna, yaitu orang yang senantiasa berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Kemudian siapa yang akan memperoleh kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, yaitu wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila ada orang bodoh yang kemudian menjelek-jelekkan dia, membuli dia, atau ingin mengatakan sesuatu yang jelek terhadap dirinya atau keburukan-keburukan dia dibuka, maka qalu salama, dia memaafkan, dia lebih memilih jalan damai. Jadi bahasanya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63. Kemudian siapa lagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan beroleh rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, yaitu orang yang senantiasa menghabiskan waktu malamnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Karena di ayat sebelumnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan siang itu untuk mencari ma'isyah atau mencari penghidupan atau mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja, dan kemudian pada malam harinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istirahat, dan di sepertiga malamnya dianjurkan untuk kita semua beristighfar, mohon ampun, dan juga refleksi terhadap apa yang telah dilakukan di hari itu. Maka hari ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kelak adalah orang yang menghabiskan sepertiga malamnya kemudian untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia habiskan untuk main game,
bukan dihabiskan waktunya untuk judi online dan sebagainya. Hati-hati, karena hari ini judol itu sangat luar biasa maraknya, dan hampir pelakunya adalah orang-orang ataupun para remaja kita, generasi-generasi yang masih berumur 25 sampai dengan 40 tahun. Jangan sampai kemudian kita terlibat dalam judol yang ujung-ujungnya berakibat pada pinjol. Maka hari ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar merefleksikan setiap malam kita untuk kembali bercermin apa yang sudah kita lakukan di hari itu, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita berbuat. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Kemudian siapa lagi orang-orang yang kelak akan memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Ia yang selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka jahanam. Hari ini mungkin banyak di antara kita yang terlupa bahwa setiap kali kita selesai sholat selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu artinya, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Apalagi neraka jahanam. Neraka jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka dan tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu adalah orang-orang yang senantiasa memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa lagi orang-orang atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan memperoleh kasih sayangnya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya, rezeki yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tunaikan melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, tetapi dia tidak berlebihan dan juga tidak kikir terhadap harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sadari bahwa setiap rezeki ataupun nikmat yang kita terima di dalamnya pasti ada hak orang lain. Maka hari ini jika kita dibukakan selebar-lebarnya nikmat yang telah Allah berikan, jangan sampai kita tutup rapat-rapat pintu syukur kita. Karena masih ada nikmat-nikmat yang mungkin kita dapatkan itu yang merupakan menjadi bagian orang lain atau hak orang lain yang harus kita tunaikan. Jadi ayat ini, di ayat yang ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya dalam surah Al-Furqan ini, ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh soleh sendirian, tetapi kita juga harus soleh secara sosial. Dengan cara apa? Memperhatikan atau menolong orang-orang kita, dengan orang-orang di sekeliling kita dengan zakat, infak, sedekah yang kita tunaikan. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapa lagi orang yang kelak akan memperoleh rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yaitu orang yang senantiasa meninggalkan dosa syirik, kemudian orang yang senantiasa menghindari dosa zina, dan orang yang senantiasa yaf'al dzalika wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yaitu orang-orang yang kemudian membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi jangan sampai dosa besar yang kita lakukan, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh orang yang tidak bersalah serta berzina, kemudian menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih dan sayangnya kepada orang yang senantiasa bertaubat dari dosa besar. Dosa besar yang di sini yang dimaksud adalah tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berzina dan membunuh tanpa alasan yang benar. Maka illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka orang yang kelak akan beroleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Dan ingat, taubat ataupun kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, janji Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah kita putus harapan. Siapapun yang pernah berdosa besar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berzina ataupun pernah membunuh, jika kita benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah pasti akan mengampuninya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kemudian siapa lagi orang yang kelak memperoleh kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang ketika ayat-ayat Al-Qur'an diperdengarkan, dia tidak pura-pura buta dan tidak pura-pura tuli. Ingat, banyak di antara kita yang sekarang ini berinteraksi dengan Al-Qur'annya lebih sedikit daripada berinteraksi dengan gadgetnya. Jangan sampai kemudian ada analogi antara kita, gadget, dan juga Al-Qur'an. Kita sering memperlakukan Al-Qur'an itu seolah-olah kita buta, seolah-olah kita tuli, dan seolah-olah kita bisu. Padahal orang buta itu ingin sekali melihat Al-Qur'an. Orang tuli ingin sekali mendengarkan Al-Qur'an, dan orang yang bisu ingin sekali mentartil Al-Qur'an. Tetapi kadang-kadang kita yang sempurna malah pura-pura buta, pura-pura tuli, dan pura-pura bisu karena sudah sibuk dengan gadget kita dan lupa dengan Al-Qur'an. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita kemudian ingin mendapatkan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berpura-pura buta, jangan berpura-pura tuli, dan jangan berpura-pura bisu terhadap Al-Qur'an. Perbaiki interaksi kita dengan Al-Qur'an. Insya Allah Al-Qur'an juga akan memperbaiki interaksinya dengan kita, dan kita akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an fid din wad dunya wal akhirah. Kemudian yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Yaitu orang yang selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan dan juga keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Maka hari ini jika kita belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang seperti ini, doa agar mohon agar disolehkan istrinya, disolehahkan istrinya, disolehkan suaminya misalkan, dan anak keturunannya, maka kita tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan ciri-ciri orang yang kelak beroleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu mendawamkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat dan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak beroleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita selalu berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, kemudian kita membalas keburukan dengan kebaikan, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian kita berinfak dengan infak yang wajar dan tidak kikir. Kemudian kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki interaksi kita dengan Al-Qur'an, serta yang terakhir kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk agar dapat menjadikan Al-Qur'an itu pedoman sepanjang hayat kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa tilal hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البلايات ويا شافي الأمراض ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمن تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. قم الصلاة.